software. Yang belum kita hitung kemarin ya, contoh band pass filter otomatis dia OD2 ya minimalnya. Dia tentunya 2 komponen ya. Dia terdiri dari high pass filter untuk frekuensi rendahnya dan pass filter untuk frekuensi tingginya. Ini high pass filternya dengan sektor C1-nya ya. Satu adalah high pass filter, dan dua dengan C2-nya adalah satu dengan 15 nanofarad, itu karena sama ya, itu kapasitor C2-nya. Karena dia per R, berarti dia semakin kecil sehingga sama berarti lihat sini ya. Jadi dia akan lebih kecil. Nah, itu yang tahu dulu frekuensi rendahnya di FCL frekuensi untuk low seper 2 di R1 kali C1 seper 2,18 dikali 10 kilo dikali 15 nano merupakan 1,61 Hz 1000 ya atau 1 kilo. Satu kilo Hz kurang ya. Sama lah. Kemudian yang kanannya atau lepas filternya untuk frekuensi tingginya frekuensi cut high satu atau dua terserah. Katakan sebelahkan juga ya kita untuk responnya lebih mudah nanti. 28 kHz. Sebab 2 ini R-nya 2. R-nya sama, cuman beda C-nya ya. Seper 2 IR2 C2 1 per 2 dikali 3,14 dikali 10 kilo dikali 560 kilo dapatnya 28.435 aja ke 8 kilo. Ini frekuensi cut off-nya. Spasinya tidak bergeser nih frekuensi cut off. Sama dengan frekuensi 3 dB-nya. Satu ya. Untuk masing-masingnya. 20 dB ke kiri dan ke kanan. Jadi di sini saya tambahkan di FCL sama dengan F min 3 dB sama dengan 1 kHz. Ini yang jadi untuk respon frekuensinya nanti ya. Dengan min F3 dB. Si min 3
Kemudian untuk yang frekuensi tingginya sama ya, FCH ya, antara sama dengan dB-nya dengan 28, kita bulatkan aja ya, 28 kilo. Dapat satu titik untuk koordinatnya ya. Nah, sekarang kita cari penguatan untuk mendapatkan penguatannya. Nanti baru kita ubah dengan koordinatnya nanti 1 kilo dengan penguatan low pass filternya 28 kilo untuk penguatan high pass filter. Nah, jadi referensi kapasitifnya mudah ya. Ini C-nya C1. Ya. Ini FCL ya. FCL. Ini yang C2 ya, FCH yang C2. Ini yang di atasnya ya, FCL. Satunya. Sektor 2 di FCL dikali C1. 2 sektor 2 dikali 3,14 dikali 1,6 boleh 1 kilo boleh ya, 15 kali 15 picofarad ya, picofarad. Banyak 10 kilo ohm belakang ya. Dan untuk reaksi kapasitif yang high pass filternya sama, cuman beda frekuensi cutoff dan C-nya. Per 2 pi FCH dikali C2. 1 per 2 dikali 3,14 dikali 20. Sama. Setiap kHz dikali 650. F10, kemudian ini 10. Nah, ini sama jadi nanti ini ya. Impedansinya untuk FCL-nya ZL, tahunnya ya, nanti akar R produk ditambah X. Ini R-nya di R1 kan. Ini R1. Ini juga XCL ya. XCL di atas XCL. Sama nilainya juga sama 10 akar 10 kilo ditambah 10 kilo dapatnya 14,14 kilo. Untuk impedansi high pass filternya sama ya. Buat R2 kuadrat ya, ditambah dengan XCH ya. Nah, ini sama ya. Sama. Sepuluh kilo kuadrat ditambah 10 kilo kuadrat diakarkan. Ini 10.000 dikali 10.000 ohm kuadrat ya, diakarkan jadi ohm. 10.000 dikuadratkan 10.000 dikuadratkan dapatnya itu adalah 100 juta ya. 200 juta diakarkan 15.000 kilo ya. Nah, ini impedansinya. Jadi dia ini untuk
salah satunya nanti dia akan menjadi out atau menjadi in Z nanti ya. Untuk FCL-nya, AV-nya ya, untuk low pass filter, ya. Tapi kan outputnya R ya, nanti ini outputnya X ya. Inputnya sama-sama Z. Berarti dia outputnya R1 per Z1. Ini apa? ZL ya. ZL. ZL atau Z1 ya. Sama. R dengan Z1, ZL atau ZH-nya sama. Jadi 10 kilo dibagi, ini tadi kan, ini dapatnya 14. Nah, kita hitung tadi ya, 14,142 ya. Nah, tambahkan biar lebih jelas. Kilo dibagi nanti 14,2 kilo ya. Kilo habis, ohm dengan ohm habis jadi 1 ya, jadi 10 dibagi 14 0,4 ya. AV-nya baru kita ubah ke dalam ini yang sama ya. Untuk ini dia beda nih, setupnya dia XC nih ya, XC per Z. XC-nya kebetulan sama ya 10 kilo. XC per Z. Kalau untuk H ya, dia XC per Z. XCH dia ya, XC CH yang H-nya ya, atau yang 2 X ya. Dan yang sama ya. Hanya sama 10 kilo tadi kan. Z-nya Z, ininya Z sama. ZH. Z2. Sama. X-nya dengan 10 kilo ya. X-nya dengan begitu. X1, X2, ya, XL ya. XH sama. Ini berarti dia X ya. Z-nya juga. Z sama betul. 10 kilo dibagi dengan 14,142 sama. Ini dalam kali baru ya. Dia 9 kali berarti terjadi outputnya lebih rendah ya. Jadi kalau kecil daripada 1 berarti outputnya lebih rendah. 10 kilo, ini 14 kilo. Outputnya 10 kilo, outputnya 10 kilo. Ini di bawah 1. Menjadikan dB. Penguatan dalam dB di AVL dB 20 AV L ya. Ini dia sama dengan untuk AVL-nya berarti AVL juga sini. Kebetulan ini sama ya, sama. Ini AVH. 20 log 0,707. Ini adalah minus 3 ke belakang. Nah, ini dia koordinatnya tadi. Minus 3 dB dengan yang pertama adalah frekuensi 1 kilo tadi ya. Frekuensi 1 kilo. Kemudian frekuensi 28 kilo juga dengan minus 3 dB. Cuman bedanya ke kiri. Nah,
dekadenya berbeda. Untuk yang roll off low pass filter ya 20 dB minus ya, minus 20 dB per dekade pada frekuensi 1 kHz dengan min 3 serta kalau dia ini low ya, low berarti kanan nih. Ininya menjadi 10 kilo ya. 10 kilo. 1 kilohertz ya. Dengan minus 23 dB. Kanan ya. Bahkan high to high pass filter ya 20 dB per dekade, roll on ya roll on 20 dB per dekade pada koordinatnya 28 kilo dan kilohertz ya. Kilohertz ini nama orang harus besar. Dengan minus 3 dB dan ke kiri dia, berarti satu dekadenya dari 28 kilo menjadi 2,8 kilo dan 2 minus 23 dB. Ya, nomor 1 ketika. Ini koordinatnya. Ya, frekuensi resonansinya atau frekuensi tengah adalah FR-nya adalah FCL dikali akar FCL dikali FCH 1 kilo akar 1 kilo. Berbagi 2 ini adalah 29 dibagi 2 14,5. Karena dia tidak linear ya. Ini adalah frekuensinya. Kita buatkan contoh ininya lewat lebih detailnya ya. Tadi simulasi dulu, kita buat simulasi dulu. Dari band pass filter order 2 pasif ya. Pasif. Nah, ini dia 15 nanofarad. Kita sebesar ini ya. 10 kilo R1-nya, R2-nya 10 kilo, sedangkan C2-nya adalah 560 piko. Lebih besar ya, lebih kecil sini. Ada piko. Kilo tadi dia dapat. Itu ada 2 ya, itu cuma kiri kanan. Out-nya 20 dB ke kanan dan 20 dB ke kiri dari frekuensi cut off. Ya. Nah, respon. Kita cek yang min 3 dB low-nya dulu. Nah, frekuensinya nanti di sini. 3 dB dulu ya. Dia masih minus 8. Nah, ini 1 kilo ya. Pertama, yang low-nya. Dan dia punya 2 frekuensi cut off daripada minus 3 dB. Sebelah kanannya tidak ada. 28 tadi ya. Ini turun lagi ya. Aktivasinya mendekati 0. Nanti sampai minus 3, minus 2, minus. Nah, kira 27, 28 ya. Kilo. Kalau kita ingin dia order 4, jadi seperti yang kemarin. Ya, ya ininya kita gandeng, tapi kita geser frekuensinya dan R1-nya. Server R2-nya. Yang ini dulu ya. R-nya ada 4. Sini ada 4. Ya. Jadi, ya, C2-nya. C/10. Yang R-nya 10 kali X. Untuk kemudian kita ini lagi kan, itu masih bergeser itu. Kita R-nya kita turunkan supaya dia frekuensi 3 dB-nya sama dengan frekuensi cut pada order 1. Ini pada order 1 ya, sebelah-sebelahnya ya. Totalnya order 2 tapi low dan masing-masing order 2 dia berarti order 4 dia. Dan dia nanti baru dibalik
R1, R2-nya. Satu, C2-nya 1/10 C1 untuk low. High juga begitu. Nah, kalau yang low ya, itu dia akan bergeser ke kiri ditambah. High tapi R-nya dinaikkan. Turunkan ya, dia potensi itu dia bergesernya kalau yang putar ke kanan harus kita kurangi dengan motor itu tadi adalah AK 2 pangkat setengah kurang 1 kali di situ di potensinya. Dan dia kan dia dibagi ya, supaya dia potensi ikut bergeser ke kiri. Kalau untuk yang low-nya terus tingginya kita bagi dengan akar 2 pangkat setengah kurang 1. Potensi tingginya kita cari R-nya. Nah, setelah cari R-nya baru antara orde 1 dan orde 2 itu R kali 10, C-nya dibagi 10. Panjang ini ya. Tidak bisa langsung kita terkait itu dia frekuensi antara yang kiri dan kanan itu akan bergeser. Yang kanan bergeser ke dalam, yang kiri bergeser ke kiri. Ini bandwidth-nya akan kurang. Kurang ya kan. Sekarang kan bandwidth-nya kira-kira 1 kilo dengan 28 dengan kira-kira 27 kilo ya. Jadi 27 ditambah kilo. 27 kilo lah. Nah, kalau kita gandeng langsung seperti itu, dia akan berkurang. Jika dibini geser ke sini, yang low-nya, yang high-nya geser ke sini, sehingga bandwidth-nya akan berkurang. Lalu dibuat seperti yang kita simulasi kemarin di Excel-nya, ya. Aplikasikan lagi dulu. Dan titik frekuensinya yang sama ya. Kalau umpamanya satu tingkat, itu kalau kita katakan nggak bisa dia langsung umpamanya 720 ya, kalau order 2 dia naik jadi namanya dia ya, kalau dia turun ya, sehingga kita harus naikkan frekuensi 3 dB. Kemudian nanti frekuensi 3 dB-nya 700. Kalau tidak dia ini tadi dari 320 dia akan jadi 100-an. Dan dia sempit. Itu yang kalau itu kan dia kalau kanannya low kan geser ke kiri, sempit kan dari 320 geser ke kiri. Nah, high juga begitu. Bentar ya. Kalau dia digandeng langsung, ini juga seperti itu, cuma digesernya ke kanan. Jadi di kiri sudah yang high-nya berkurang, yang low-nya juga bergeser ke kanan berkurang. Jadi umpamanya dia 8 low, ini ya. Nah, kan dia akan menjadi main 12-an ya. 12. Turunkan menjadi 5. Sehingga nanti akan 12. Geser ke kanan ya kan, mempersempit. Dan kita turunkan jadi 5 sehingga minus 3 dB apa? Frekuensi 3 minus 3 dB itu tetap 4 kilo. Sehingga bandwidth-nya tetap, cuman kecuraman roll on dan roll off itu lebih tajam. Jadi 40 dB per dekade untuk roll on high, low-nya menjadi 24 dB. Dengan ininya apa namanya, bandwidth-nya tetap 27 kilo tadi. Itu dia kalau kita andek. Sekarang kita lihat respon frekuensinya yang orde 2 aja ya. Nah, ini contoh. Ini yang kiri, yang lepas putar, ini dia 1 kilo tadi ya. 1 kilo dengan minus 3 dB. Nah, enak ya kalau nanti yang penguat ini juga bisa lagi seperti itu. Itu pasti
kiri dia high pass filternya kan, ke kiri. Nah, dia high pass filter ya, sudah benar. Ke kiri dia menjadi 100 Hz. Dengan 100 Hz. Itu 100,6 tadi. Kemudian kalau tekanan 28 kilo menjadi 284 kilo. Ini kan yang high pass filternya dia kan, high pass filternya, tapi dia 1 dekade ini ke kiri 100. Kalau tadi 106 ya susah ya, dengan ininya minus 23. Tarik garis ini. Sini tidak ini baru rata. Sebenarnya sini naik sampai ini ya. Dari frekuensi tengah nanti ya, 5 tengah ya. Lalu dia miring nih dari sini ke sini miring sampai kemudian yang sebelah kanannya adalah untuk lepas filternya, frekuensinya ada 28 kHz dengan minus 3 dan sama dengan ini ya. Kemudian ke kanannya 280 kilo dan minus 23. Maaf ya, minus 23 pendekatan dari N3 ke 23 ini nanti. Ini dah band pasnya 1 kilo ke 28 kira ya 27 ya. Itu bandwidthnya. Adalah frekuensi tinggi dikurang frekuensi. Nah, frekuensi tengahnya tadi itu dia. Kalau tadi kan 1 ditambah 28 bagi 2 dapatnya kan 14,5. Di sini dia. 14 kan 20 nih ya. 2 kan. Nah, sini dia. Nah, makanya dia FR-nya itu juga asal dari akar dari 1 kilo dikali dengan kilo dikali dengan akar. Jadi tengah. Jadi senternya namanya. Nah, jalur lebar. Kalau jalur lebar kita buat 1 kilo ditambah 24 kilo bagi 2, berarti dapatnya 29 pada setengah. Setengah di sini. Yang 20 ya. Pada setengah di sini. 15 sini ya. Center kan? Center sini. Jauh. Tekanan jauh. Center. Kalau jalur sempit, baru bisa. Hanya nih, antara 8 dan 9. Itu kita tapi lebih detail lagi. Ini hasilnya sama. Kita coba. Kan? Jalur lebar. Bisa. Frekuensi rendah atau frekuensi tinggi. Akar dari ada tidak linear. Tengah-tengahnya kalau linear benar. 14,5 ya. Jadi tidak linear. Tapi dan duanya jangan sini. Dua tidak makin kecil. Jadi bandingnya dari 1 ke 5,5 sama lebarnya 5,5 ke 2 dalam blok itu apa namanya dan pass filter. Nah ini yang banyak dipergunakan di radio, televisi, seluler gitu ya atau itu lainnya karena memang dia frekuensinya terbatas. Masing-masingnya punya jalur sendiri. Bisa saling ya, FM dengan AM berbeda frekuensinya. Tembak kitanya berbeda. Ya. Ini selesai kita filter apa namanya pasif. Kalau pin stop juga kebalikannya ya. Stop dia tidak bisa menggunakan pakai ini. Kalau kita balik ininya yang yang lebih tinggi ya, low dulu baru high gitu ya. Itu tidak bisa dia harus tetap aktif.
karena di jalurnya harus cukup sempit karena itu yang dilarang ya, yang frekuensi. Ini kan frekuensi yang dipakai. Bisa kita gunakan, oh nih low dulu yang rendah, high yang tinggi gitu ya. Dan nah, kalau ini bisa nanti tapi ordernya harus order tinggi. Karena dia membentuk kayak celah gitu ya. Nah, ini penguatannya selama ini tadi, nah, ini tadi ya selalu 0, minus 3 dB minus 3 dB kan. Tapi dia karena penguatannya di bawah 1. Output lebih kecil daripada input. Nah, kecuali RC kemarin, RLC ya. Itu kan apa? Karena riaknya naik. Jadi frekuensinya bergeser. Dia harusnya pada frekuensi cut turun, dia malah naik. Kita lihat pada komponen militan. Dan nanti militannya harus diturunkan misalnya, setnya dinaikkan. Hanya harus kita hitung dulu. Coba-coba kelamaan dia nanti kan. Dan dia ordernya order 2 karena dia berkomponen L. Kita lanjutkan sedikit lagi dulu untuk ya. Kita sekarang masuk ke filter aktif. Jadi kalau filter aktif berarti ada komponen aktifnya. Nah, ini contoh lagi untuk ininya. Merancang nih ya. Pokoknya kita jadi harus ditekan salah satu. Sama kemarin kan waktu kita untuk RLC ya. R-nya harus kita tetapkan dulu. Nah, baru nanti kita tetapkan riaknya 0,57 lah ya, supaya di minus 3.000 turunnya. Jangan sampai pada frekuensi cut off naik lagi. Sama juga dengan kan R-nya kapasitas 10 kilo. Berapa ininya nanti? C-nya masing-masing. Kita mau frekuensi rendahnya 1 kilo, frekuensi tingginya 200 kilo. Frekuensi rendah dulu, C1-nya SL. Misalnya adalah C1, ini kan kalau ini aslinya kan harus ditambahkan frekuensi kakao. Sedangkan frekuensi cut off-nya sudah kita ketahui gitu ya. Bapaknya di awalnya berseberangan ya. Ini tanda panah. Kita tutup dulu ya. Nah, ini ya. Kita mau menentukan filter band pass filter dengan frekuensi rendah 10 kilo dan frekuensi tingginya 200 kHz. Jadi bandwidthnya 190 kilo ya. Nah, dengan menetapkan salah satunya ditetapkan, tidak bisa semuanya dicari. Jadi ya, R-nya ditetapkan lebih mudah daripada C-nya kita tetapkan karena C itu terbatas. Tapi yang rendah dulu frekuensi rendahnya untuk high pass filter ya kan. Filter terus frekuensi rendahnya. Ini dapat R-nya 10, sedangkan frekuensi cut off-nya 10 kilo. 10 kilo Hz, 10 kilo ohm. R-nya adalah server 2 di R1 C1. Kasih satunya sama dengan server 2 di R1 FCL. Dengan 1/2 di itu komponennya langsung ya. 10 dikali 10.000 Hz dikali 10.000 ohm. Makanya 1,9 nano. Nanti kan 10 pangkat 3 sektor ya. Ini sektor sejutanya di sini. Kita naikkan 10 pangkat minus 6. Tambah lagi. Jadi kalau 3,4 semuanya kan
dengan 1,4 farad. Jadi kalau ada pasti ada seri paralel mendekati ya, tidak semuanya ada. Dan pada high dia rolloutnya nanti akan itu tadi ya, menunjukkan untuk lolos tinggi memberikan frekuensi kapal. Satunya 10 ohm, satunya 1,9. Karena itulah ya. Nah untuk yang high-nya frekuensi yang tinggi ya, tapi pada low pass filter. Sama dengan tadi, R-nya ada. R2-nya 10 kilo, kita cari C2-nya ya. Per 2Pi FCL. Kali 200 kHz, kan? 10 pangkat 5, tambah ini 10 pangkat 4, 10 pangkat 9 naik ke atas ya. R. Baru nanti dicari C-nya yang mendekati. Order 2. Begini. Nah, cuma nanti C-nya ini belum tentu dapat. Kalau R banyak ya. Enggak ya. Cuma C-nya ya paling mendekati nanti ya. Jadi yang kita pakai dasar mereka 25 nano ya. Ada adanya 22 dan 25 ya. Gitu. Ya nanti frekuensi yang ini sedikit bergeser ya. Sudah pas 10 mungkin lebih kurang lebih ya. Ini lebih kurangnya. Tidak akan bisa pas. Karena masalah C-nya itu, nah kalau mau kita paksakan itu agar rangkaiannya akan repot. Bisa. Dapat ini kan bisa seri paralel gitu ya. Banyak. Nah itulah kalau kita merancang seperti itu. Nah rancangannya. Kalau tadi kita menghitung dari ini berapa frekuensinya. Nanti dia ke kirinya nanti dia untuk high pass filternya 1 kilo, ke kanannya 2000 kilo atau 2 mega ya. On 20 dB, di sini 1 kilo dengan bandwidthnya 190 ya 190 kilo. Nah, setengahnya tinggal dicari akar dari 10 dikali dengan 200 kilo. 1000 dikali dengan 200.000 diakarkan. Itulah frekuensi center. Habis kita ininya, kita masuk ke stop kembalikan, tapi tidak bisa dibuat dengan mode jalur high pass filter, low pass filter. Nanti filter aktif ya. Bisa. Dan filter aktif. Yang aktif dari namanya sudah tahu bahwa filter ini kita harus komponen aktif di dalam. Komponen aktif akibatnya apa nanti? Nanti pertama dia lebih mudah bicara ya. Dan penguatannya bisa lebih dari 1, bisa juga kecil dari 1, buat tidak selalu outputnya besar ya, itu nanti besar R-nya nanti ya, atau dia pas sama dengan 1. Ini contohnya yang pas sama dengan 1. Balik ke negatif. Kalau ada R di sini dia nanti bisa lebih besar, betul tergantung. Kalau R yang di sini nanti dia pasti lebih besar 1 ya. Pada ke sini ya. Yang pertama penguatannya inputnya ya di sepasang ini sama dengan order 1 kan, pasif. Sampai ini sama pasif, bedanya di sini. Tetapi nanti kalau C-nya lebih dari 1, itu sama dengan kalau pasif kan dia hanya bergeser ya. Sini juga mengakibatkan juga ya. Dia ada 3 frekuensi nanti. 3 dB-nya, nah itu yang kita cari supaya sama dengan frekuensi kanal. Kemudian ini apa yang sama dengan 1. Ini lihat lagi dasar elektronika atau elektrika itu ya, dasar elektronika atau yang kita bahas ini ya. Kemudian frekuensinya sama ya dengan pasif ini. FC sama dengan 1/2 pi FC.
saya ingat dulu ya titiknya. Kemudian ini penguatan pasti lebih besar daripada 1. Kalau tadi ini 1 ya, pas 1. Ini langsung jumper ya. Yang kedua ini pasti lebih besar. Ini kalau tadi kan jumper sini. Sekarang dia ada R dari output ke apa namanya input inverting atau pembalik. Kemudian dari input pembaliknya ke ground. Ini penguatannya adalah nanti dia R2 per R1 ditambah 1. Jika R2 dengan R1 ini pun sama, tetap hasilnya lebih besar daripada 1. Ini sama. R3 untuk menghasilkan frekuensi, sedangkan R1 dan R2 untuk menghasilkan penguatan. Di atas tadi hanya R1 saja, karena di sini tidak ada R jumper ya, ini kabel. Tidak ada penguatan 1. Yang kedua, kalau ini pasti lebih besar dari 1. Ini sama artinya, berapapun R2 dan R1-nya, karena tidak mungkin R itu negatif, ya. Pasti dia lebih besar daripada 1. Paling dia mendekati 1 nanti, jika R1-nya jauh lebih besar daripada R2. Tapi dia pasti tetap lebih besar daripada 1. Karena besarnya sedikit. Semakin besar R1-nya, semakin penguatannya semakin kecil. Semakin besar R2-nya berbanding R1, semakin besar respon frekuensi cut-off-nya seperti R3 ya. R2, R2, R1 dengan penguatan. Kemudian yang ketiga, ini yang low dulu ya. Ini yang low, nanti yang high berbeda. Dia kapasitor ya. Kapasitor. Ini sama-sama 3 nanti, cuman yang satu pakai C. Ini, ya. Nah, ini dia. Tadi penguatannya, ini yang penguatan dulu kita dari frekuensi cut-off-nya ya. Penguatannya ini bisa lebih besar daripada 1, sama ya. Kalau yang di atas tadi adalah inputnya sefasa ya, karena inputnya di positif. Ini inputnya di positif ya. Berarti output dengan input sefasa gelombangnya ya. Cuman berbeda amplitudo. Kalau ini sama amplitudonya. Sefasa dan sama. Kalau di sini sefasa tetapi output lebih besar daripada input. Nah, yang ini dia fasanya terbalik karena di inputnya di negatif ya. Besar penguatannya tergantung. Jika R2 lebih besar dari R1, maka penguatannya lebih kecil, lebih besar daripada output besar daripada input. Jika R2-nya kecil daripada R1, berarti penguatannya lebih kecil dari output dari input. Penguatan kecil daripada ini frekuensinya di sini. Ini R2, jadi R2 ini pengaruhnya 2 terhadap penguatan dan terhadap frekuensi. Jadi R2 ini yang diubah nanti di sini biasanya. Kalau R2 diubah, frekuensi berubah. Ya. Sehingga frekuensi cut-off-nya, penguatannya minus. Minus itu menunjukkan fasa ya, bukan besarannya. Berbalik fasa. Kalau dia gelombang berbalik ya fasanya. Kalau dia gelombang DC benar ya. Satu positif atau negatif. Ya frekuensinya nih. R2 tadi kan. R2 dan C1 itu menentukan frekuensi. Nah R2 ini dia menentukan frekuensi dan menentukan besar penguatan. Kalau ini kita ubah, frekuensi berubah. Hanya diubah biasanya R1. Jika R2 lebih besar daripada R1, penguatan lebih besar. Jika R2 lebih kecil, frekuensinya ini. 1/2 pi R2 C1. Ada 3 kemungkinan untuk low pass filter order 1 dulu ya. 3 kemungkinannya kalau pasif ya pasti 1 saja ya. Output pasti lebih kecil daripada input. Kalau ada 3 kemungkinannya. Output sama dengan input. Output lebih besar daripada input. Udah pasti nih. Kalau ini pasti selalu sama. Output dan input selalu sama. Pasif tidak bisa ya. Pasti lebih kecil. Kalau ini pasti lebih besar. Pasti tidak bisa. Nah, kalau ini bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Tergantung dari besar input. Besarnya terbalik. Maka pasti pasarnya sama. Pasar. Sama. Geser paling C ya. C paling. Itu tidak lawan. Pasar. Kalau lebih besar, lebih kecil. Sedikit atas. Kalau ada geser. Gesernya ada C. Output tertinggal. Itu
aktif ini dia bisa terbalik fasa, bisa sepasa, tergantung dari inputnya di aktif atau non aktif. Kita istirahat dulu, sholat maghrib, nanti kita lanjutkan. Kita kembali ke low-pass filter, orde 1 tapi ya aktif. Ya ada tiga, hanya ada tiga ini kemungkinan untuk filter aktif. Ada tiga. Ya sama ya, kayak lag atau tertinggal fasanya RC ini ya. Kalau CR berarti dia menjadi fasa. RC penguatan 1 pada saat frekuensi cut off sama 3 dB-nya sama ya. Nanti kalau ordernya lebih 1 nanti ya dia bergeser sama. Dan yang kedua, penguatannya lebih besar daripada 1, R2 per R1 tambah 1 deh ya. Tidak salah. Kemudian yang ketiganya, frekuensi cut off-nya yang di sini ya. Masing-masing ini terpisah. R3 hanya untuk yang C1 hanya untuk frekuensi, R1 dan R2 untuk penguatan. Nah, yang ketiga ini ada R-nya yang dua fungsinya. Yang satu adalah untuk penguatan C2 dan R2 dan R2 dan R1. Jadi penguatan R2-nya, sedangkan R2 dengan C1 untuk frekuensi. Penguatannya bisa lebih besar atau lebih kecil, tergantung dari apakah R2 lebih besar daripada 1 atau R1-nya lebih besar daripada R2. Artinya minus R2 per 1. Ini kan bisa lebih besar atau lebih kecil. Ini menunjukkan fasa. Karena dia inputnya pada inverting. In. Cut off-nya R2-nya ya. 2pi R2 per 1. Tadi terpisah ini R2-nya, makanya dia saling mempengaruhi. Ini yang low, high dia nanti C-nya yang menentukan kekuatan. Jadi hanya tiga ini. Tidak ada cara lain untuk melaksanakan low-pass filter order pertama. Hanya tiga ini saja. Kemudian karena order pertama tidak ada riak ya, nanti kalau order kedua nanti baru frekuensinya lebih dari 1, kita harus membuat dia roll on atau roll off pada minus 3 dB-nya ya. Sekarang dia udah pasti ininya turun nanti pada minus frekuensi cut off, karena frekuensi cut off sama dengan frekuensi, cuman penguatannya tidak selalu dia lebih rendah daripada 1 ya, itu dari besar penguatannya. Ini order tingkat pertama tidak mempunyai frekuensi resonansi. Dia tidak menghasilkan pemuncakan atau ki ya, menghasilkan riak pada pasien. Satu. Kalau order 2 ini yang bisa mengakibatkan RLC ya. Jadi artinya semua tingkat order pertama adalah rata secara maksimal. Nah, dalam passband dan monotonik ya, dalam stop band. Dia adalah dia mendekati tidak ada kehilangan daya. Padahal dia ada sedikit, ya. Dia tidak datar tapi ada peningkatan. Peningkatannya kecil sekali. Dan dia roll on atau roll off nanti. Saya ambil satu contoh penguatan yang lebih besar daripada 1. Jadi penguatannya adalah R2 per R1 tambah 1. Frekuensi cut off-nya adalah 1/2pi R12 kilo dikali 600. Oke. Ini AP-nya. AP-nya R1 dibagi R2 tambah 1, 39 kilo dibagi 1 kilo tambah 1, tingkatannya 40. Kemudian penguatan dalam dB-nya adalah AP dB 20 log AP 20 log 40 log 32 dB.
Sedangkan frekuensi cut-off-nya FC seper 2 pi R3 deh ya. C1 2 pi dikali 12 kilo dikali 400 picofarad atau 19,5. 32 dB 19,5. Jadi nanti dia, jadi ini turun juga -3 dari sini ya. -3 dari 32 berarti dapat 9. Baru dia round off 30 dari 0 sampai 19,5 ini dia turunnya hanya -3. Tapi dari awalnya kan 32 ya, tapi 29 ke 195 kilo langsung 20. Bentuk ininya. Nah, kita lihat dulu simulasinya, baru kita cek transfer frekuensinya. Kita tuju simulasinya ya. Kalau pas filter order aktif ya, pasif aktif, aktif. Kalau pas filter aktif, bermuat lebih besar daripada 1 ya. Dan 10 kilo sekitar 1 kilo. Nah, ya. Baru kita tes frekuensinya seperti apa ya. Kalau yang tadi kan masih walaupun tidak linear benar ya, tapi udah mirip linear gitu. Kalau 15 kilo 600 piko ya. Kemudian R1 R2-nya 39 ini berarti 40 ya. Jadi kita lihat responnya, coba kita lihat responnya dulu kita lihat. Nah, lihat kalau kemarin kan ini di sini datarnya ya. Nah, ini dia naik ke atas itu. Nanti kita lihat pada frekuensi berapa kilo tadi dia? Dapatnya 19,5 lah ya, 19,5. Dia 32 dB ya ke atasnya. Masih 32 ya. Jadi baru setelah itu baru akan turun. 19 ya. Ini kan dia turun 32 kan. Terus ini dia 32. Terus tadi ya. Ini 17 kilo. Baru dia turun ke bawah. 19,5. Nah, kelihatan ini ya karena lebih dari 1 ya. Kalau di sini coba. Ini outputnya sefasa ya. Input output. Fasa. Itu penguatannya 40 kali tadi ya. 40 kali. Ini dia kali. Ini kan 10, 500 ini 4 kali ke atas. Dan kita lagi ini lagi, jadi 200, ini jadi berapa? Kita 4 kali kan. Ini kan setengah, ini 2.
dua kotak yang biru, ini setengah kotak 4 kali kan. Ininya 200 mili sekali jadi 2 adalah 10 kali. 40 kali. Kotak. Sefasa. Outputnya masih karena frekuensinya 19 kilo tadi ya, ini masih dalam 100 Hz. Saya income dia 10 kilo aja, belum. Di puncaknya ini turun karena sudah menuju ke frekuensi cut off 10 kilo. Kalau 20 kilo nanti dia udah mulai lewat ya 20 kilo. Kalau kilo sama menjadi 20 kilo ya. Pokoknya akan turun lagi. Tapi baru nggak banyak, terlalu banyak turunnya. Turun. Nah, 100 kilo ya sudah lewat frekuensi cut off. Ini akan lebih kecil. Tetap ini berapa? Ini 100. 100 ya. Nah, inputnya sama. Nah, outputnya sudah lebih kecil ya daripada input. Ada 100 kilo. Karena inputnya nggak diubah. Karena sudah diblok. Ya, 100 kilo. Itu bloknya sekitar 20 jadi ya. Kalau masih 20 dia masih outputnya masih lebih besar. Ini kan jauh lebih kecil. Jadi 40 kali ini hanya 2 kali ya. Naikin lagi dia akan makin besar. Nah, sekarang kita lihat bentuk respon frekuensinya. Sama, cuman beda penguatan aja. Begitunya ya. Penguatannya dia di atas apa namanya? Di atas 1. Kalau sebelumnya selalu dia minus di bawah 0 ya, minus 3 dB. Nah, ini masih sederhana tanpa riak ya. Jadi frekuensi cut off itu dia turun. Dari 0 sampai 19,5 tadi minus 3 dB sini ya. Ini bukan datar, kalau idealnya ini yang biru ya datar. Nah, ini langsung turun. Nah, ini dia turun sebenarnya sedikit-sedikit. Bisa kita lihat tadi kan dari 100 Hz, oh masih tinggi. 10 kilo udah mendekat sini kan. 20 kilo udah sini. 100 lah ke sini kan. Jadi dia turun. Cuman dari 0 sampai 19 kilo turunnya ini berapa dekade? Ini katakanlah 20 ya, 20 berarti 1 dekade. Ini 2 dekade ya. Jadi ini hanya turunnya minus 3 dB. Tapi 1 dekade ke sini 20 dB dia. Dari minus 3 dB ke 119 kilo tadi. Turun kan. Tadi kita coba baru 100 kan. Ini hampir 200. Itu aja dah. Kita ambil 200 simulasikan gitu ya. Ambil 200 tadi 100 saja udah ini ya. Kita ambilnya sama. Sama-sama sendiri ya. Kita tengahkan. Sudah lebih rendah output daripada 900 itu menjadi pokoknya lebih rendah dari ini besar ya. 200 kilo tadi pada 1 dekadenya ya, 1 dekadenya. Pada 1 dekade udah outputnya udah lebih tolak. Turun. Sama-sama 100. Kalau dia 20 kilo, nah kilo, outputnya akan dari lebih besar ya. Di hampir 4 ini tadi.
pengaruhnya berbeda ya. Ini adalah 2 volt, ya. Ini hanya 100. Kalau kita dikali sama-sama 2 mili, ini 10 kalinya kan. Ini nggak sampai 40 ya, karena ini nggak akan mendekati melewat frekuensi cut-off, tapi masih. Nah, kalau 10 kilo, ya, lebih tinggi lagi. Masih di dalam band pas. Ya. Jadi dia tanpa mengubah input kita, output ini dia akan berkurang. Kalau makin mendekati frekuensi cut-off, apalagi setelah melewati frekuensi cut-off. Ini aja 10 kali ya. Kalau sama aja 10 kali. Ini dia 30 kalian lagi. Tapi kalau dia awal-awal itu dia mendekati 40. Kali baru 40 kali. Ini 2 volt, 4 volt, ini hanya 200 mili, ini 200, kalau kesininya 400, kan? Ini baru 840 kali. Makin mendekati frekuensi cut-off dia akan turun. Itu yang pertama. Yang responnya tadi kita kembali ke respon frekuensinya, cara pembuatannya, AV-nya, pasti dia kalau sebelumnya di sini kita ya selalu 0 minus 3 dB ya, minus 3 dB, selalu minus 3 dB. Itu tidak tampil 0, berarti ke atasnya tergantung ini satu kotak menjadikan mau 2 atau 1. Kalau 1 dia antar kotak besarnya itu berarti 2 kotak besar ya. Sampai 5, 10, 20, 30, 32, 40 kali tadi ya di dalam dB dia jadi 32 frekuensi 19. Karena frekuensi cut off dengan min 3 dB sama. 3 dB di sini ya, bukan pas 32, tapi min 3 dB 29. Min 3-nya dari 32. Kalau kemarin kan min 3-nya dari 0, berarti ya benar min 3 ya. Kalau ini turun min 3 dari 32 menjadi 29. Lalu dimiring dari 0 sampai 19,5. Kemudian 1 dekade ke kanan. Di 19,5 195. Kata 29 tadi ya. Turun ke bawah dikurang 20 dB, 29 dikurang 9 dapatnya 29 dikurang 20 dapatnya 9. Atas 1 dB semua ya. Kalau out-nya 20, minus 20. Ini dia berkurang 20 dB 1 dekadenya. Di sini 3 dekade sampai ke sini 1, kan? Ini kan 100, 10, 100, lebih dari 1, 2, dan 2 dekade hanya minus 3. Tapi 1 dekade dia di atas frekuensi cut-off hilang langsung 20 dB. Nah, ini tolak. Kelebihannya tadi. Jadi tidak ada perubahan, kenyataannya makin mendekati frekuensi cut-off, output makin turun. Tapi turunnya kecil ya. Sampai sini dia masih 70% outputnya dibagi. Daripada startnya ya. Turunnya 30%, 70% masih. Baru kesininya baru drastis. Kalau ada penguatan lebih besar dan satu, kalau itu pasti lebih besar. Jadi respon frekuensi garis ini nggak kelihatan, dia jauh di atas. Mulai dari 0 dB dia kelihatan. Ini respon frekuensi dia tidak kelihatan garis. Dia kelihatan di sini 0 dB dia ke atas. Kita lihat di sini dia 19,5 tadi, nah, frekuensinya. Kan 78 di 9 tadi ya.
frekuensi 3 dB. Sini dia bukan sama, turun kan? Dia turun. Baru di sini 32, ini baru 32. Awal 32. 32 kan 40 kali penguatannya. Turun ke sini dia makin turun. Ini masih 32 ya. Ini 32 dB ya. Masih apa? Nah, ini dikit. Nah, ini dikurang. 1 kan. Ini masih 1,5 kilo nih. Ada 19, masih ada 19 lagi. Ini udah di bawah, pada 10 kilo udah di bawah 30 dB. Nah, seterusnya ya. Sampai dia nanti ini 19 ya. Tujuan nanti. 3%. Outputnya di sini dia kalau lihat outputnya akan muncul. Kita lanjutkan lagi dengan bentuk yang lain. Tidak tadi ya, tidak perlu tingkatnya kita ini kan ya. Kalau OD1 hanya penguatan saja bedanya daripada pasif ya. Ini kalau ini dia linear. Ini walaupun nggak linear amat, itu dia. Nah, ini yang penguatan bisa lebih besar atau lebih kecil. Tapi kalau sini lebih besar ya karena R2-nya 43 kilo, R1-nya 200 ohm. Ini R2 ini juga dengan 100 kilo itu akan menentukan frekuensi cut-off. Penguatannya minus 43 kilo dibagi 20, frekuensinya 1/2 pi 43 kilo dikali 100. Kalau nanti penguatannya 43 dibagi 1 kita jadikan dalam. So, penguatannya dulu P adalah min R1/2 minus 43 kilo. Minus, jangan nanti ini kalau minuskan di sini ya, minus 195. Error dia. Kalau minus ya. Ini minus itu fasanya. Jadi kalau untuk mencari dB, minusnya dihilangkan ya. 20 log artinya minus 195, jangan ditulis minus 195 ya, error. Nanti minusnya dihilangkan. Bisa lihatin di ini di Excel ya. 20 ini 45 kali ya. Kalau 100 kan 2. Sangat. Apa itu 10 1 kan. 140 lebih dikit kali 20. Frekuensi cut-off-nya, ada juga pakai R1-nya. Per 2 pi 43 kilo dikali 100 kilo dapat 37 kilo. Dia akan barrel on di sini pada 73 dengan minus pada saat 46 dikurang 3 nanti ya, 43 dB. Ke kanan 1 dekade berarti 370 kilo. Ini dia minus 3 dB dari 46 berarti 43 di sininya. Sininya 46, di sininya 43 ya. Di sininya 370 Hz baru roll out. Lihat total mulai 20 tiap dekade. Nah, kita lihat simulasinya dulu. Penguatan responnya respon frekuensi. Cepat dulu. Kita lihat dulu simulasinya ya. Simulasinya baru respon frekuensi. Ini masih sederhana ya, mirip dengan pasif, hanya beda penguatan saja. Ini dia responnya dulu. Apanya frekuensinya tadi berapa? Sebentar tadi ya 37 kilo ya.
Ini double ini ya. Kalau ini itu peak. Respon yang baru ya. Kelihatan ya, 37 kilo. Ininya berapa tadi? Sebentar saya lihat. 46 ya. Dari 43-an. Ini masih 45 ya, 45,8 ya. Masih belum kurang, ini baru 11 set ya, wajar ya. Di 30 kilo. Itu masuk kilo. Masih 45 lebih. Ini baru 1 kilo. 45-nya masih. Ini 37 kan. Ini udah baru turun kan. Nah, untuk respon frekuensinya mirip ya dengan tadi. Dia tadi 46 ya, kita 45, sekian susah 46 ini. Dia 37 ya, kita ambil 1 kilo, 1 kilo, 37 di sini. Kalau ininya 37 dengan 46 ya, turunin minus 3 dB berarti 43. Kalau dia turun sebenarnya. Bagus. Di sini 37 ke kanannya, atasnya dulu ya, atasnya dulu. Nolnya 0 dB, 10 dB, 20 dB, 30 dB, 40, 46. 3 dari 40 itu 3. 3 ke atas. Kanannya 1 kilo, ini 100 Hertz, 1 kilo, 10 kilo, 100 kilo. 137 berarti sini dia. 100, 200, 300, 400, 300 kilo. 10. Ininya, ini 46 kan, turun 43. Ini yang 3, kanannya 370. 10, sama ya. Ya, 10 kilo, ini 100, ini 1 mega ya. 100, 200 kilo, 300, 400, 300 kilo. Bawahnya tarik 46 kurang 3 tadi, 43, tarik bawah minus 20, minus 23. Dengan frekuensi 370 kilo. No. Yang 37 dengan minus 3 dari 46, 43 kilo. Kalau dari sini dia 46. Inilah yang birunya idealnya. Langsung dari 37 langsung 0 ke bawah. Ya. Dia all minus 23 dB dari 43, berarti dia sininya 23 ya. Ini dia R2 yang mempengaruhi terhadap frekuensi dan terhadap penguatan. Nanti kalau high pass filternya kebalikannya, C-nya ya. Ini bukan C-nya, XC-nya ya. C. Kalau ini kan R ya, penguatan itu kan R, ohm. Di XC-nya. Nah, kan dia CR-nya 1. C-nya 1. 1. Untuk high pass filter itu dia katakan 1 C-nya untuk frekuensi, 1 kekuatan. C-nya juga. Itu dia high pass filter, low pass filter, orde 1 penguatan bisa ini untuk pengantar aja dulu, baru kita contohnya. Sama dengan yang tadi, high pass filter, bedanya di penguatannya sama, itu penguatan 1 high pass filter. Tadi RC, sekarang CR. Nanti yang rangkaian ketiga yang berbeda sedikit ya, penguatannya. Ini penguatannya penguatan 1 ya. Frekuensinya ya per 2 pi R1 kali C1.
Ini sengaja nggak saya buat, karena rumus satu sudah mirip dengan pasif ya. Itu dia pada saat ini menjadi B. Satu ya. Ini dia. Yang kedua, penguatan lebih dari satu, sama, hanya beda penguatan saja. Frekuensi cut off-nya sama, C1 dengan R3 untuk frekuensi cut off, jadi frekuensi cut off seper 2pi R3 kali C1. Penguatannya baru R2 dibagi R1 tambah 1. Kali tidak berhubungan. Nah, ini yang ketiga, tadi R-nya yang kepakai dua-duanya itu kan. Yang ketiga, tadi kan R2, ini R-nya yang satu. Nah, ini sama dengan tadi. Seper 2pi R1 C2. Cuma untuk penguatan tadi ya adalah nanti dia ini C2 per C1 XC2 per XC1. Di mana X itu adalah seper 2pi F C ya. L2pi FL. Artinya seper XC2 per XC2. Di mana XC2 itu misalnya adalah seper 2pi F. Itu terkasih tadi. Kan? XC1 bagi yang ini dibagi ke bawah ya, dibagi ke bawah, dibalik. Hasilnya seperti ini. Dulu ya. Dua kali pernya. Datanya di sini ya, sebentar dulu, saya buatkan dulu ini lagi. Hasilnya seperti ini nih, saya tampilkan. Silang ya. Kalau setengah dibagi setengah ya sama dengan setengah dikali 2 ya, 2/1. Ini XC2-nya minus ya. Itu pasanya ya. Besar nominalnya. Baru contohnya kita lihat minus XC2 minus seper 2pi F dibagi seper 2pi FC1. Nah, ini kalau dia seper F2 ini dikali dengan 2/1. Jadinya 2pi F-nya sama, coret, tinggal C1 per. Kalau tadi kalau low pass filter R2 minus R2 per S1. Ini min C. Karena kenapa? X-nya adalah seper bagi dengan seper. Ini dikebalik.
Kalau tadi R2 yang menjadi dua fungsi sebagai penguat dan sebagai penghasil potensi KO. Low ya, R. Kalau ini C2 yang berfungsi ganda. Satu sebagai frekuensi KO, satu sebagai penguat. Jika C2-nya. Sini kan, jika C1-nya, balik ya, C1-nya lebih besar daripada C2, maka penguatannya lebih besar daripada satu. Jika C2-nya ya, besar, berarti ya, itu kan R2-nya lebih besar ya, kebalikannya. High dengan low itu selalu kebalikan. Tapi R2 yang lebih besar, dia lebih besar dari satu, R1 yang lebih besar, dia kecil, sekarang C1-nya yang lebih besar, dia yang lebih besar. C2-nya lebih besar, dia hasilnya lebih kecil. Tiga bentuk sama ya. Itu contohnya kita bahas. Mungkin nggak sampai selesai kayaknya. Ini kan kita juga agak susah ya. Masih banyak banyak gitu dari kita ya. Tapi kalau osilator kita masukin, nggak apa-apa, kita kejar sampai minimal yang order satu ini bisa dulu, ya. Order satu ini bisa dulu. Tutup boleh kita ini sebentar dulu, saya ambil dulu ininya ya. Nah. Nah ya, itu boleh kita hari ini dengan menggunakan apapun. Sekali lagi teman kita ya, cukupnya nanti kita sampai di mana kita itu materi kita ujiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat